selamat berjumpa kembali pemirsa. Inilah Jendela Istana, program yang menghadirkan cerita di balik langkah dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari ruang kerja istana hingga pertemuan diplomatis di mancanegara. Bersama saya Rika Indriaswari, mari kita simak Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua MPR Tiongkok Wang Huning di Istana Merdeka menghadirkan suasana hangat. Kunjungan kenegaraan ini membahas penguatan hubungan dua negara yang sudah terjalin dalam sektor strategis. Di sela agenda, hadir cerita tentang kelahiran bayi panda di Indonesia yang menjadi perhatian kedua pemimpin. Di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyambut Ketua MPR Tiongkok Wang Huning dalam kunjungan kenegaraan yang membahas langkah penguatan hubungan dua negara. Penyambutan berlangsung hangat dengan tarian Pagelu Toraja dan penampilan marching band sebelum kedua delegasi memasuki agenda utama. Perjalanan Wang Huning di istana kemudian berlanjut ke Selasar tempat Presiden Prabowo menantinya. Keduanya melakukan foto bersama, mengisi buku tamu, lalu memasuki ruangan pertemuan empat mata. Agenda ini dikhususkan untuk membicarakan peluang kolaborasi yang terus tumbuh. Penguatan hubungan bilateral menjadi fokus. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir yang mendampingi Presiden Prabowo menjelaskan kedua negara sepakat melanjutkan program strategis yang telah berjalan. Kerjasama yang sudah mapan di bidang investasi dan perdagangan menjadi landasan untuk memperluas kolaborasi. Salah satu titik penting hubungan dua negara ada pada pengembangan investasi di sektor industri. Proyek Two Countries Twin Parks atau TCTP senilai lebih dari 30 triliun rupiah kini diperluas. Program ini mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, logam, farmasi, sampai teknologi yang terkait kendaraan listrik. Pertemuan Ketua datang ya, jadi mereka bicara bagaimana bersama bilateral kita yang sudah sangat baik. Tadi menekankan kembali komitmen kedua negara, Bapak Presiden dan juga dari Ketua Parlemen kita juga menekankan komitmen untuk terus menekankan kerjasama. Ada kerjasama baru yang diteken mungkin? Ada hanya menekankan kembali akan kita lakukan dan saling komitmen untuk terus meningkatkan. Di tengah pembahasan strategis itu, wajah diplomasi mendapat sentuhan ringan lewat cerita kelahiran bayi panda di Taman Safari Indonesia. Presiden Prabowo menampilkan foto bayi panda yang sudah lahir setahun setelah masa peminjaman mencapai 1 dekade. Cerita itu langsung menarik perhatian Wang Huning yang menyampaikan apresiasi. Panda betina yang dipinjamkan Tiongkok kini merawat anaknya tanpa lepas dari pelukan. Presiden Prabowo menggambarkan betapa kecil ukuran bayi panda itu ketika pertama kali lahir. Perhatian besar yang diberikan induknya menjadi gambaran ikatan kuat satwa yang menjadi duta persahabatan dua negara. Taman Safari kemudian meminta Presiden Prabowo memberi nama. Dia memilih nama Satrio Wiratama yang memiliki arti pejuang dengan budi luhur dengan panggilan akrab Rio. Nama itu disambut antusias. Wang Huning bahkan berseloroh Rio perlu dikirim ke militer, membuat suasana pertemuan semakin cair. Cerita tentang Rio menjadi pengingat kerjasama dua negara menyentuh berbagai sisi kehidupan, mulai energi, perdagangan, teknologi, sampai konservasi satwa. Tiongkok menyampaikan terima kasih karena panda yang dipinjamkan mampu berkembang biak di Indonesia, sesuatu yang tidak mudah dicapai. Kunjungan Wang Huning memperlihatkan hubungan yang terus berkembang antara Indonesia dan Tiongkok. Pemerintah menempatkan kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus mempererat hubungan antar bangsa lewat berbagai aspek termasuk konservasi alam yang memberi warna tersendiri. Pertemuan di Istana Merdeka menjadi momentum penyelarasan langkah dua negara dalam menghadapi tantangan regional dan peluang baru. Dengan pendekatan yang hangat dan hubungan yang luas, Indonesia menunjukkan upaya konsisten dalam menjaga kerjasama yang membawa manfaat untuk rakyat. Cerita tentang strategi besar dan seekor bayi panda bertemu dalam satu ruang. Dua hal yang berbeda tetapi mengarah ke satu tujuan, hubungan Indonesia dan Tiongkok yang bergerak stabil dan saling menguatkan. Kelanjutan kerjasama ini diharapkan mendukung pembangunan jangka panjang yang kokoh.
Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini juga menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Issa di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan hangat itu memuat pembahasan mendalam tentang tantangan umat Islam serta upaya memperkuat peran Indonesia dalam perdamaian global. Topik Gaza, isu kemanusiaan, hingga dukungan pada korban bencana di tanah air turut mengisi dialog. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Issa berlangsung intens di Istana Merdeka. Presiden didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar. Percakapan mencakup berbagai isu yang tengah mewarnai dinamika umat Islam, termasuk situasi Gaza serta langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong jalan damai. Dialog berlangsung sekitar 1 jam dengan suasana penuh keakraban. Syekh Al-Issa menyampaikan rasa dukanya untuk masyarakat yang terdampak musibah di Sumatera dan Aceh. Ia juga menuturkan kesiapan Liga Muslim Dunia untuk membantu meringankan beban warga. Penghargaan terhadap peran Indonesia disampaikan dalam konteks luas, mulai upaya kemanusiaan sampai pengaruh moral yang terus tumbuh di forum internasional. Pandangan Syekh Al-Issa memperlihatkan keyakinan kuat pada kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurutnya, pengaruh Indonesia semakin terasa dalam wacana besar dunia Islam. Harapan agar Indonesia menjadi wajah yang menuntun arah perdamaian menjadi bagian penting pembicaraan. Penilaian ini menjelaskan posisi Indonesia yang kian relevan dalam membangun stabilitas kawasan dan global. تشرفنا هذا اليوم بلقاء فخامة الرئيس وكان لقاء مثمرا متميزا استعرضنا فيه القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما قضايا الأمة الإسلامية وبخاصة التحديات والصعوبات التي تواجهها الأمة الإسلامية. وتحدثنا أيضا عن عدد من القضايا الأخرى ولا سيما تعازينا الحارة لفخامته وللشعب الإندونيسي جراء الفيضانات المؤلمة. وأيضا أعربنا باسم رابطة العالم الإسلامي عن استعدادنا لدعم جمهورية إندونيسيا في التخفيف من معاناتها جراء ما حصل من خسائر في هذه الفيضانات. Wamen Haji dan Umroh Dhanil Anzar menjelaskan Presiden menyampaikan apresiasi untuk kerjasama dengan Liga Muslim Dunia serta dukungan pemerintah Saudi Arabia. Salah satu agenda yang dibahas ialah rencana pembangunan kampung haji di Arab Saudi. Presiden menilai fasilitas ini dapat memperbaiki proses pelayanan jamaah untuk masa mendatang. Dialog tentang peningkatan layanan ibadah selalu menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan jutaan warga Indonesia. Muhammad Abdul Karim juga tadi Sekjen Liga Muslim Dunia menyampaikan bahwasannya berharap masyarakat Indonesia, terutama kepemimpinan Presiden Prabowo, itu bisa menjadi wajah utama dunia Islam nantinya, karena peran-peran dan kepemimpinan Presiden Prabowo hari ini itu sangat memiliki pengaruh yang luar biasa, dan mudah-mudahan kiblat perdamaian dunia Islam itu bisa dibawa oleh Presiden Prabowo melalui Indonesia. Kemudian tadi Presiden juga menyampaikan pada prinsipnya beliau berterima kasih kepada Liga Muslim Dunia, terutama pemerintah Saudi Arabia, karena terkait dengan mengizinkan Indonesia untuk berencana membangun kampung haji di Arab Saudi. Kemudian Presiden juga berharap kampung haji ini bisa memperbaiki terus-menerus pelayanan haji di masa yang akan datang. Ajakan Syekh Al-Issa agar Presiden Prabowo hadir sebagai pembicara dalam Muktamar Liga Muslim Dunia menjadi penanda kuatnya hubungan dua pihak. Undangan itu menunjukkan penghargaan atas kapasitas Indonesia dalam isu-isu besar umat Islam.
Pertemuan ini mengukuhkan langkah Presiden untuk terus mendorong upaya damai sekaligus memperkuat layanan bagi masyarakat. Diplomasi keagamaan dan kemanusiaan terus diarahkan untuk mendukung stabilitas internasional. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperluas kontribusi Indonesia pada agenda perdamaian dunia. Pertemuan di Istana Merdeka menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan diplomasi yang konstruktif berjalan berkesinambungan. Hubungan erat dengan Liga Muslim Dunia diproyeksikan membuka ruang kerjasama baru untuk umat dan kemanusiaan lintas negara. Semangat atlet Indonesia menguat di tengah tantangan bangsa. Simak laporannya usai jeda. Tetap di Jendela Istana.